Pernah nggak kamu ada di kondisi di mana kamu diremehkan dan muncul perasaan pengen buktiin kalau kamu sebenarnya tuh juga bisa? Dan anehnya, saat kamu udah bisa dan kamu mendapatkan pujian, kamu malah makin takut buat ngelangkah lebih jauh lagi. Takut di langkah berikutnya nggak sesuai apa yang orang harapin, takut di langkah berikutnya mungkin kamu ngecewain orang yang udah muji kamu sebelumnya. Akhirnya sekarang kamu memilih untuk diem dan stuck karena kamu nggak lagi ngejar mimpimu, tapi kamu lebih overthinking, takut jumlah pujian yang kamu dapatkan sebelumnya berkurang. Dan bagaimana kalau aku ngomong, sebenarnya yang bikin kita stuck selama ini itu bukan karena kita dikritik orang lain, tapi pujian yang kita dapat. Kenalin, aku Zaini Febrian, dan selamat datang kembali di segmen tontonan saat makan. Langsung aja kita masuk ke bab pertama, The Sweet Trap. The Sweet Trap, sesuai babnya, pujian itu adalah perangkap yang sangat manis. Kalau aku sendiri menganggap pujian itu seperti sebuah racun. Oke, izinin aku cerita, teman-teman bisa tetap sambil makan atau mungkin rebahan, karena mungkin ceritanya akan agak sedikit panjang. Kita mulai story-nya dari ketika aku waktu masih sekolah dulu. Kita berangkat dari waktu aku masih SMA kelas 1. Wah, pas masih SMA kelas 1 dulu itu aku orang yang sangat suka dengan belajar. Aku sangat suka belajar dan membaca, tapi aku ada kesulitan di menghafal. Bahkan satu buku itu aku bisa baca cukup cepat sampai habis karena selalu penasaran dengan apa sih yang ada di halaman selanjutnya, sampai aku udah tiba di halaman terakhir dan aku baru ingat tadi aku baca apa ya. Kalau garis besarnya mungkin ingat, tapi detail-detailnya itu aku bahkan lupa gitu. Tadi itu isinya apa aja. Jadi aku ngebaca tuh kayak cuma di scanning doang karena menuhin rasa penasaran itu tadi. Nah, gara-gara aku suka belajar dan membaca, aku dipuji sama temanku. Aku masih inget banget pujiannya. Wah, kamu rajin banget Yan, kamu kok suka baca buku, aku ajarin mata pelajaran ini dong Yan. Dan macam-macam lah. Dan itu tuh kayak menimbulkan reaksi dalam hati, tapi ya, aku nggak ngomongin. Dalam hati aku kayak, wow, ternyata seenak ini dapat pujian yang bahkan nggak aku dapetin dari lingkungan keluargaku sendiri. Dari pujian itu tadi, akhirnya muncul perasaan kayak, wah ini kayaknya bakal banyak lagi yang muji aku kalau aku jadi ranking di kelas. Nah, muncul tuh perasaan-perasaan kayak gitu dan pikiran kayak gitu. Dan akhirnya tercapai, aku masuk ranking di kelasku. Semakin bertambah semester, semakin naik kelasnya, semakin bertambah juga rankingku. Dan di saat itu juga mulai muncul perasaan takut dan gelisah. Sampai-sampai aku banyak melewatkan momen-momen dan ya hal-hal yang harusnya itu menarik ketika masih SMA dulu. Jadi aku kayak takut mencoba hal baru jadinya selain belajar. Jadi banyak waktuku aku habisin buat baca, ketimbang nyobain pengalaman seru bareng teman-teman atau experience yang seharusnya lebih menyenangkan dan bisa lebih terkenang gitu. Sampai puncaknya di kelas 3 itu rankingku udah mentok, even di ranking paralel juga itu udah mentok top, gak bisa naik lagi. Dan yang muncul saat itu cuman rasa hampa, teman-teman. Rasa hampa, kok kayak ada yang aneh, kayak ada yang kurang gitu loh. Akhirnya aku coba shifting. Kalau di SMA mungkin aku ngejar ranking segala macam, ngejar akademik lah. Dan ketika kuliah, aku coba ganti, aku gak gitu lagi ngejar sama yang namanya nilai, ranking, atau mungkin juara di angkatan, atau IPK, atau apalah. Jadi aku coba shifting dari ngejar akademik ketika SMA, di kuliah aku pengen nyoba memperbanyak experience dan pengalaman yang bisa mungkin nanti berimpact ketika aku udah lulus dan dapat kerja atau mungkin bangun usaha sendiri. Jadi fokusku aku ganti, aku nyari experience dan aku kesampingkan dulu akademik. Yang terpenting di setiap mata kuliahnya aku nggak ngulang aja, itu udah cukup buat aku. Aku belajar macam-macam teknik videografi, berbagai macam teknik editing, segala macam. Mulai rajin juga bikin konten dan dari sana muncul lagi pujian-pujian yang masuk ke telingaku. Wah, editanmu bagus banget Yan. Wah, color gradingmu mantep nih. Ajarin aku dong Yan, editing video itu seperti apa. Atau mungkin ada yang minta videonya dieditin. Wah, itu banyak banget yang ngechat. Atau mungkin ya request-request segala macam ya. Padahal menurutku editanku ya biasa aja gitu loh. Tapi dari pujian-pujian kecil itu aku kayak seneng gitu loh. Senengnya kurang lebih kalau aku rasa itu hampir mirip waktu pujian ketika aku dapatkan di SMA dulu. Nah, pujian itu muncul lagi sampai aku tersadar aku stuck. Aku gak kemana-mana, skillku gak berkembang, aku jadi takut untuk nyoba experience dan teknik editing baru lagi karena takut malah jadinya downgrade. Dan kontenku berikutnya jadi gak bisa memenuhi ekspektasi orang lain. Dan dari sana aku belajar kalau sebenarnya yang salah tuh bukan di pujiannya, tapi gimana caraku nempelin pujian itu ke identitas diriku. Soalnya pujian yang aku rasakan waktu itu ngasih perasaan kayak, wow ternyata aku seberharga itu loh di mata orang lain. Wah ternyata aku wow itu loh di mata orang lain. Tapi saat itu menjadi candu, wah itu udah
tanda itu berbahaya ya. Aku bukan lagi bergerak karena visi, tapi bergerak untuk mencari validasi. Kita jadi semakin takut untuk kehilangan gelar yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Entah kita mungkin takut nggak lagi dikatain si paling kreatif lah, si paling jago lah, si paling pintar lah. Padahal label itu nggak bisa kita keep selamanya. Dan ternyata semua ini tuh ada penjelasan secara psikologisnya yang akan aku jelasin di bab 2, The Reason Why. Oke, sebelum lanjut ke bab 2 ini kok mati tuh. Aku coba nyalain dulu ya. Nah, oke. Kita ambil dulu, kita masuk ke bab 2, The Reason Why, kenapa semua ini bisa terjadi gitu. Dan alasan secara psikologisnya. Oke, kita mulai. Dari semua pengalaman aku tadi di SMA, di kuliah, aku coba lagi refleksi diri dan aku coba belajar memahami diriku sendiri lebih dalam sampai aku bacain jurnal-jurnal psikologis, sampai aku bacain jurnal-jurnal yang berhubungan dengan perilaku dan otak manusia. Walaupun aku sendiri bukan dari jurusan psikologi, tapi aku sangat suka banget bacain jurnal-jurnal psikologi, neuroscience, atau apapun yang bisa memvalidasi keresahan yang ada di dalam diriku waktu itu. Soalnya, terkadang alasan kenapa kita takut untuk melangkah, alasan kenapa kita stuck, itu bukan karena kita lemah, tapi karena otak kita memang dirancang untuk mencari rasa aman. Selain rasa aman, otak juga sangat senang dengan hal-hal yang menyenangkan. Nah, that's why otak manusia itu sangat suka dengan yang namanya validasi. Dan pujian itu bisa menjadi dopamin booster buat otak kita. Jadi saat kita itu mendapatkan pujian ataupun pengakuan sosial, otak akan melepaskan yang namanya dopamin, yang bikin kita jadi berasa lebih senang, dihargai, dan jadi bisa lebih termotivasi. Nah, yang jadi bahaya adalah saat kita terlalu bergantung dengan validasi itu, kita jadi takut kehilangan label itu. Nah, kalau dalam psikologi, ini namanya extrinsic validation loop. Kita ngelakuin sesuatu bukan karena motivasi dari dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik, melainkan karena efek ingin mendapatkan validasi dan pengakuan dari luar. Dan itu lama-lama bikin kita jadi capek, hampa seperti yang aku rasakan waktu SMA waktu itu, dan kita juga berpotensi kehilangan diri kita sendiri. Oh ya, ini buat fun fact aja biar kalian juga bisa nambah pengetahuan. Jadi di otak kita tuh ada yang namanya variabel striatum. Jadi variabel striatum ini bagian dari otak yang akan aktif saat dia mendapatkan pujian, hadiah, atau bahkan motivasi dari orang lain. Dan itu yang bikin kita bakal bereaksi, wah ternyata aku sangat dihargai, wah ternyata aku sangat berharga ya di mata orang lain. Yang kemudian otak akan melepaskan sinyal dopamin alias hormon rasa senang. Itulah alasan kenapa aku memanggil atau menyebut pujian itu adalah racun yang berbahaya. Pujian bisa jadi racun yang manis kalau kamu nggak punya motivasi yang kuat dari dalam dirimu sendiri untuk melakukan sesuatu. Dan kemudian kita masuk ke bab terakhir, the conclusion. Pujian bisa jadi identitas, dan identitas bisa jadi penjara buat diri kita. Tapi menurutku gini, tapi menurutku aku ngopi dulu. Oke, tapi emang pujian tuh menurutku nggak ada yang salah dari sebuah pujian. Jadi salah ketika kamu baru bergerak saat berharap akan mendapatkan pujian dari orang lain. Kamu jadi berhenti karena takut nggak bisa dapetin validasi seperti yang kamu dapatkan dulu. Kalau mungkin kamu pernah ngerasa stuck, insecure, atau takut untuk mulai, karena khawatir yang kamu lakuin nggak bisa sekeren kemarin, tenang aja, kamu nggak sendirian, karena aku sendiri juga pernah ngalamin hal itu. Dan aku yakin juga banyak orang yang pernah berada di posisi seperti itu. Tapi satu hal yang bisa aku pelajarin dari semua kejadian yang pernah aku alamin, sebuah karya itu bukan untuk mendapatkan suka dari orang lain, tapi cara untuk berekspresi atau cara untuk menyampaikan suatu hal. Dan perjalanan aku atau mungkin kamu atau kita semua itu bukan soal mendapatkan seberapa banyak pujian, tapi seberapa banyak kita bisa belajar dan terus berjalan. Kalau kamu pernah merasakan hal yang sama seperti aku dulu, mungkin aku bisa bagiin 3 tips yang bisa kamu praktekin untuk terhindar dari extrinsic validation loop. Yang pertama, kamu coba untuk memberanikan diri tampil jelek lagi. Kadang kita tuh, apalagi sejak adanya media sosial ya, jadi pengen tampil selalu bagus terus agar dilihat orang tuh kayak, wah hidupnya dia seperti ini, wah dia kok keren banget, wah dia kok cantik banget, segala macam. Sampai kita lupa nikmatin proses yang sebenarnya itu lebih indah dan lebih enak untuk dijalani gitu loh. Jadi coba kamu posting sesuatu yang menurut kamu aneh, menurut kamu jelek, dan rasakan sensasi, ya udah aku pengen posting ini atau upload ini karena aku pengen, bukan untuk dipuji, tapi nuruti keinginanmu sendiri dari dalam dirimu.
Dan setelah kamu coba melakukan itu, yang kedua, coba fokusmu alihkan dari likes ke growth. Kalau dalam konteks sosial media ya mungkin angka likes ya. Tapi kalau dalam kehidupan mungkin coba fokusmu alihkan jadi kurangi berharap dan ingin mendapatkan pujian, tapi fokuslah ke growth-nya. Seberapa banyak kamu belajar, seberapa jauh kamu bertumbuh, biar kamu bisa terhindar dari extrinsic validation loop tadi dan mulai membangkitkan motivasi yang ada di dalam dirimu sendiri untuk terus berjalan. Dan yang terakhir, at least banget ini minimal banget, milikilah 1-2 teman yang bisa ngomong belak-belakan, jujur, dan terus terang, serta bisa ngasih feedback tentang dirimu. Karena teman-teman seperti itu menurutku bisa lebih berharga dan bisa bantu kamu untuk growth lebih jauh ketimbang 100 pujian basa-basi dari orang yang nggak kamu kenal atau mungkin dari netizen ya. Nah mungkin itu aja. Sorry kalau misalnya aku agak kurang menyampaikannya karena aku sendiri juga masih bingung teman-teman. Ini masih episode kedua berarti ya di tontonan saat makan. That's it, semoga bisa kamu dapat sesuatu dari konten ini dan see you di konten berikutnya.